Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara. Shalom. Shalom. Semuanya bersuka cita, amin. Haleluya. Saat ini saya melihat 5.000 jiwa di tempat ini. Puji nama Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan bagi setiap kita, amin. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab perbuatannya yang ajaib, setiap kasihnya bagi setiap kita, sehingga saat ini kita boleh ada di tempat ini, boleh bersama-sama bersekutu, boleh bersama-sama menghampiri tahtanya yang kudus. Saat ini mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi, kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau panggil namanya, kita mau bertemu dengan Tuhan secara pribadi di tempat ini. Haleluya. Mari saat ini siapkan hatimu. Mari saat ini pribadi, lepas pribadi, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan setiap penyembahan kita, setiap pujian kita kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau setia Tuhan, Engkau segalanya, Engkau kekuatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau kekuatan kami, Engkau pertolongan kami, ya
Haleluya Tuhan. Sebab Engkau-lah yang setia bagi setiap kami Tuhan. Engkau Bapa yang mulia bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kau Allah yang setia. Nyatakan Engkau Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Sebab kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar. Amin. Engkau pulihkan hidup kami. Kau pulihkan hidup. Yes. Engkaulah harapan kami. Engkaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau selamatkan kami. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas? Yes. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Amin Tuhan. Ku bersyukur padamu. Nyatakan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
ku sembah. Amin. Engkau kami sembah Tuhan. Engkau ku sembah. Amin Tuhan. Oh Tuhan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Amin. Yes Lord. Engkau ku sembah. Oh Tuhan, lebih lagi nyatakan Engkau ku sembah. Tuhan, Engkau yang kami sembah Tuhan Yesus. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini Tuhan Yesus akan lebih lagi Tuhan untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Mari saat ini Tuhan Yesus Engkau urapi setiap kami Tuhan Yesus dengan anggur yang baru Tuhan Yesus. Mari saat ini Tuhan Engkau yang berhadirat, Engkau yang beracara Tuhan atas ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu, bahkan kami boleh mengalami setiap mujizat-mujizat terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang bersiap untuk memuji nama Tuhan, mari katakan bersama-sama dengan saya, haleluya, amin, haleluya. Bersemangat Bapak Ibu Saudara, amin, semangat semuanya ya. Siapa di sini yang rindu kita mau datang ke tahtanya Tuhan, haleluya. Sebab Tuhan Yesus teramat baik bagi kita semua, haleluya, haleluya. Teringat kasih setiamu di
Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama. Engkau teramat baik. Yes, nyatakan lebih lagi. Engkau teramat baik. Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Yes. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Teramat Mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Siapa yang tidak pernah merasakan kasihnya Tuhan Yesus? Tidak ada ya. Semua merasakan kasih Tuhan sebab Tuhan baik. Haleluya, sebab firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi setiap kami. Haleluya. Kami mau terbang bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sebab janji-Mu terang bagi jalan kami Tuhan. Amin. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Mari kembangkan sayap kita, nyatakan. Ku kan terbang tinggi di bersama Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau terus terbang tinggi Tuhan, bersama-sama dengan Engkau, melewati setiap badai masalah hidup kami Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu, amin, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mari semua terbang, ku kan terbang tinggi di bersama-Mu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, yes, teguh menopang. Kami akan merasa aman Tuhan. Amin. Dalam-Mu, sebab jalan-Mu, di atas jalan-jalan. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Ya Tuhan, yes.
kami. Kami kan nama. Amin. Siap melompat buat Tuhan. One, two, ku kan terbang tinggi di alam bersamamu. Haleluya, dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Haleluya Tuhan, Aku menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Nyatakan bukan aman di dalam-Mu, bukan aman di dalam-Mu. Sekali lagi nyatakan, bukan aman di dalam-Mu. Haleluya. Lebih lagi berikan sorak-sorai yang termanis buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sudah berkeringat Bapak Ibu Saudara? Sudah capek? Masih sehat ya? Tapi silakan duduk. Mari kita akan bersama-sama. Lebih lagi kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita akan masuk dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita supaya hati kita tetap menjadi tanah yang subur. Sehingga kita ketika benih firman Tuhan ditabur, itu bisa bertumbuh di dalam hati kita. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari nyatakan, berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuat kami terpesona, sempat membuatku terpesona. Amin Tuhan. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Amin. Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Amin. Kita akan pujikan pujian ini dari awal. Mari nyatakan bersama-sama. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat yang telah Kau berikan Tuhan, amin, telah ku terima, membuat kami terpesona, sempat membuatku terpesona. Sebab apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, apa yang tak pernah itu yang Engkau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari nyatakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah.
puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan? puji dan sembah. Dengan sepenuh hati kita katakan, siapakah aku ini Tuhan? Hingga kami layak jadi biji mata Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan selain puji dan sembah kami. Siapakah aku ini jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Kami mengucap syukur Tuhan, karena sungguh begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karenanya hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang kami rindu Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan urapi setiap hamba-Mu Tuhan yang memberitakan kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Dan biarlah Tuhan yang menaruh setiap perkataan di dalam lidah hamba-Mu ini Bapa. Dan biarlah semua hanya kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sukacita hari ini. Amin. Ya, terima kasih untuk tim sudah melayani yang membawa kita pada hadirat Tuhan. Dan hari ini bulan terakhir di bulan ini ya. Dan saya juga akan bawakan sama seperti minggu-minggu kemarin tentang kasih karunia, tetapi hari ini saya lebih ingin menyoroti tentang bagaimana sih hidup baru di dalam kasih karunia itu yang seperti apa gitu. Karena memang hari-hari ini saya kenal banyak orang-orang yang sudah melayani Tuhan, tapi ternyata saya lihat di dalam hidupnya kok sama seperti ketika saya dulu belum kenal Tuhan gitu ya. Jadi dia pelayan Tuhan, tapi kalau bahkan saya dengar dia untuk pas mau rapat untuk ngaransemen lagu Natal aja dia minumnya bir loh. Saya kaget loh, dia dengan bangganya cerita sama saya cuma diem aja. Saya itu mau ngulik lagu Natal loh ya, mau untuk pelayanan loh, ngumpulnya tuh sambil minum bir. Saya kadang merasa kenapa ya hamba-hamba Tuhan ini kadang dimabukkan dengan kasih karunia yang mungkin sudah dia terima
atau dia nggak ngerti di dalam kasih karunia itu juga ada tuntutan lain, ada rule lain, ada peraturan lain yang harus kita taati gitu ya. Nah hari ini kita akan banyak bahas, sudah bisa Mas Paul? Tolong kita. Jadi hidup baru di dalam kasih karunia, kita coba buka di Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Sudah ketemu semuanya? Amin. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang 2 dan seterusnya. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10, demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saya setuju ya harusnya. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Jadi di ayat 1 sampai 3 ini Bapak Ibu Saudara, kita diperlihatkan bagaimana tiap orang ya memiliki masa lalu yang di dalam dosa gitu ya. Mau dikatakan kelam ya boleh, karena memang di dalam dosa itu kelam gitu ya. Karena mereka menuruti hawa nafsunya, hawa nafsu daging, keserakahan. Jadi saya beberapa kali bahas termasuk di dalam Kolose itu ya. Jadi hidup di dalam keserakahan tuh ya di dalam segala hal Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita sama-sama pegang HP, kita sama-sama bermain di media sosial, tetapi kalau bermain di media sosial ini sudah mengganggu waktu kehidupan kita, bahkan waktu-waktu kita sama Tuhan, ini jadi keserakahan nih. Ini hawa nafsu nih. Mungkin bagi si A HP alat untuk bekerja, tapi bisa jadi si B ini berhalanya. Dia nggak mau, atau dia mengurangi waktu-waktunya sama Tuhan, atau bahkan waktunya sama Tuhan hilang hanya karena HP-nya. Bangun tidur yang dicek HP-nya dulu. Kemarin aku udah komen di sini, ada yang komen nggak ya? Kemarin aku sudah post feed di Instagram, ada yang like nggak ya? Berapa juta yang like ya itu? Padahal yang like ya cuma 10 orang itu ya, tapi kenapa dicek terus gitu? Jadi kadang kehidupan orang ini ya, sebelum dia percaya pada Yesus, itu jatuh hidup di dalam hawa nafsu. Kenapa? Karena di ayat 3 dikatakan bahwa orang yang di luar Kristus menaati penguasa kerajaan angkasa. Ini bahasanya Paulus. Penguasa kerajaan angkasa, pemerintah-pemerintah di udara itu bukan Tuhan pasti ya, bukan malaikat juga. Itu iblis. Penguasa kerajaan angkasa itu iblis, setan yang ada di dunia ini gitu. Jadi orang di luar Kristus hidupnya yang menuruti penguasa-penguasa kerajaan angkasa ini.
Jadi segala hal itu bisa jadi berhala kita walaupun berbeda ya Bapak Ibu Saudara. Kalau berbeda. Cara ceknya gimana? Cara ceknya salah satunya kalau kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk hal ini daripada waktu-waktu kita untuk melayani Tuhan, ya pasti itu berhala kita. Harusnya nggak bisa gitu. Harusnya lebih banyak kita punya relasi sama Tuhan. Atau waktu-waktu yang sudah ada itu, ya jangan sampai terhilang gitu ya. Atau kita sudah rutin doa pagi seumpama, sudah rutin. Ya harusnya ditambah jadi doa siang, doa malam, doa sore ya. Bukan malah doa pagi aja, kenal berhala baru, doa paginya hilang nih. Itu sudah pasti hidup kita kok kembali lagi. Tapi orang yang di luar Kristus hidupnya selalu seperti itu. Jadi susah kita mau ngomong. Dikasih tahu juga susah itu. Mereka nggak punya parameter yang baik, tidak ada indikator yang baik. Oh ini hidupku ini udah salah. Oh hidupku ini udah menurun ini, mengalami penurunan. Dia nggak punya parameter. Tetapi harusnya orang percaya tahu dong. Kenapa? Karena dulu dia hidup seperti itu, kemudian kasih karunia datang, dia diubahkan hidupnya, terus tiba-tiba dia mengulangi hidup yang lama, ya itu udah pasti salah. Atau pernah terjadi juga, dia malah setelah kenal Kristus, malah melakukan dosa yang baru. Ini yang lucu ya. Jadi dulu dia orang nakal, ya menikah, dia udah melayani, kenal Tuhan, semakin melayani. Dia dulu setia sama istrinya, sudah kenal Tuhan, terkenal, malah selingkuh. Ini aneh gitu ya. Harusnya dia bisa lebih baik, ini kok malah turunnya jelek gitu. Jadi kadang memang kesadaran untuk hidup baru ini kurang gitu. Saya nggak tahu gitu ya. Bahkan beberapa yang tadi saya ceritakan teman saya yang pelayan Tuhan pun kok bisa nggak tahu. Atau dia memang sengaja. Tapi sengaja pun itu pasti dia punya dasar untuk berpikir bahwa aku tak melakukan ini biar kelihatan keren. Jadi kalau ngulik lagu Natal minum bir itu keren, minum soju itu keren. Gitu. Dari mana dia bisa punya pola pikir itu gitu ya. Sedangkan firman Tuhan pun pasti melarang itu ya. Jangan minum minuman yang memabukkan. Jadi dalam hidup baru kita di dalam kasih karunia, kita memiliki 3 hal Bapak Ibu Saudara. Dampak dari kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tuh, kita jadi memiliki 3 hal. Coba next Mas Paul. Ya. Yang pertama itu hidup yang baru, yang kedua itu status yang baru, dan yang ketiga tindakan yang baru. Hidup yang baru yang bagaimana? Di ayat 1-3 dikatakan, ya yang dulunya menuruti hawa nafsu, setelah kenal Tuhan harusnya enggak. Yang dulunya binasa harusnya, setelah mengenal Tuhan dia jadi punya hidup yang kekal. Yang dulunya dia manusia berdosa, statusnya yang baru dia jadi anak Allah. Dan tindakannya yang dipengaruhi oleh hawa nafsunya tadi, dia bertindak sesuai hawa nafsunya. Setelah kenal Tuhan, harusnya tindakannya enggak lagi dikuasai hawa nafsu. Di dalam kitab Roma katakan, kutuk dosa itu sudah dipatahkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada seseorang yang sudah kenal Tuhan, tetapi masih berbuat dosa, jangan pernah salahkan lagi kutuk dosa. Jangan pernah salahkan lagi setan. Jangan salahkan setan. Kenapa? Karena ketika orang sudah menerima Tuhan Yesus, kutuk dosanya sudah dipatahkan. Dosa sudah tidak berkuasa atas hidup orang-orang percaya. Jadi kalau orang percaya ini sampai berbuat dosa lagi, yaitu murni karena keinginan hatinya, bukan lagi karena setan. Jadi dianya sendiri yang ngeyel untuk berbuat dosa. Karena harusnya dia bisa tidak berbuat dosa, harusnya seperti itu. Tetapi kalau dia ngeyel berbuat dosa, berarti dia yang nekat. Dan saya punya sebuah gambaran, coba next Mas Paul. Nah, saya bikin ini semalam ya, karena awalnya saya nggak mau bikin PPT, tapi saya nggak tahu tadi malam tuh dorongan yang kuat, ayo bikin. Nah, saya coba
baca Efesus 2 ini berulang-ulang dan saya dapatkan sebuah gambaran gini Bapak Ibu Saudara. Manusia yang lahir ya, baru lahir atau yang hidup yang belum menerima Tuhan ada di posisi bawah ini Bapak Ibu Saudara. Kelihatan ya? Yang di bawah ini tuh kelihatan ya? Ada cowok cewek lah. Jangan saya kasih cewek aja nanti yang cowok ngiri ya. Saya kok nggak ada nih. Ada nih cowok cewek. Nah, manusia yang lahir dan belum kenal Kristus itu ada yang di bawah itu. Dan kalau dia hidup gitu aja, dia hidup, sekolah, bekerja, ya, menikah, meninggal, akhirnya kemana? Ke neraka. Gak ada cara lain, gak ada jalan lain. Jadi orang yang baru lahir pun ya, kalau nggak kenal Tuhan ya sama aja. Kenapa bisa begitu? Di kitab Roma katakan, Roma 3 ayat 23, semua orang sudah kehilangan kemuliaannya karena dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Bayi baru lahir, dia membawa dosa asal Bapak Ibu Saudara. Dosa Adam dan Hawa yang dulu. Itu dibawa. Jadi tidak pernah ada kata-kata bayi itu lahir putih seputih kertas, itu enggak ada. Itu menurut siapa itu ya? Firman Tuhan katakan ada dosa asali. Dosa yang dari Adam dan Hawa itu. Jadi manusia yang lahir otomatis dia ada di dalam kuasa dosa. Sebelum dia kenal Tuhan. Tapi ada sebuah kasih karunia di situ. Ada salib, ada Roh Kudus ya, yang menginsafkan kita. Nah, manusia ini punya dua pilihan. Manusia di luar Tuhan punya dua pilihan. Mau terima Tuhan dan diselamatkan, atau enggak mau terima Tuhan Yesus dan endingnya pasti maut kekal. Kita pilih mana? Yang jelas kalau saya pilih hidup kekal, hidup bersama Tuhan di kerajaan surga ya kan. Nah, caranya gimana? Di ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaanmu, usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan kita itu kita terima bukan karena usaha kita, ini yang perlu kita pegang Bapak Ibu Saudara. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita baik loh. Bukan karena harta kita jual, kita sumbangkan kepada semua orang terus membuat kita diselamatkan. Enggak. Kita diselamatkan karena iman kita. Itu kasih karunia, pemberian. Kemarin sudah dibahas oleh Pak Pendeta Musi ya. Pak Ishak juga sama Bu Anggra itu sudah dibahas ya. Allah beri kasih karunia ini. Lewat penebusannya di kayu salib itu, Tuhan menawarkan, anak-anakku, ini jalan satu-satunya kepada kerajaan Allah. Kematian itu untuk semua orang, tetapi keselamatan untuk mereka yang menerimanya. Dan bagaimana orang bisa diselamatkan? Karena iman. Oh, aku percaya bahwa Yesus ini adalah juru selamat, bahwa Yesus sudah menanggung dosa-dosaku di atas kayu salib itu, hingga aku diselamatkan. Itu iman yang sejati. Nah, iman yang palsu itu gimana? Ya yang tadi, yang berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan, itu iman yang palsu. Tuhan Yesus hanya ingin Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan kita diselamatkan. Amin. Terus kita gimana dong Mas? Kita terus berbuat baik itu untuk apa? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian ketika kita sudah menerima kasih karunia itu, kita diangkat dari jurang maut kepada hidup yang kekal ya. Yang di masa mendatang nanti Tuhan akan nyatakan kekayaan karunia-Nya itu, katakan di Efesus 2 ini. Di masa mendatang nanti loh. Kapan itu? Ya nanti kalau dunia ini kiamat gitu ya. Tuhan Yesus datang. Nanti Tuhan akan nyatakan lebih lagi. Hari ini kita ada di dalam surga tetapi belum sepenuhnya, faktanya gitu. Kita masih hidup di dunia. Tapi nanti kalau kita mati atau kalau Tuhan Yesus datang untuk datang kembali, nanti kita akan bersama-sama Tuhan di surga gitu ya. Sempurna pengharapan kita.
Hari ini kita belum benar-benar dalam arti tubuh kita masih di dunia gitu ya. Walaupun kita ada di dalam kasih karunia, ada di dalam kerajaan surga, tetapi kita belum sempurna ada di surga gitu ya. Tapi nanti Tuhan nyatakan gitu ya. Jadi ketika kita sudah terima kasih karunia itu, ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, karena dibuat lagi dalam Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Di dalam surat Yakobus katakan, kalau kita tahu kita harus berbuat baik tapi kita tidak melakukannya, itu kita berdosa. Jadi dosa itu pengertiannya lebih tinggi lagi Bapak Ibu Saudara. Orang yang sudah mengenal Tuhan dan belajar, pengertiannya itu akan bertumbuh. Mungkin orang dulu hanya kenal dosa itu, Tuhan kirimkan hukum Taurat agar manusia ngerti dosa. Ya, jangan mencuri, jangan berbuat zina, ya, jangan berbuat cabul. Itu dosa. Tetapi ketika sudah mengenal Tuhan lebih lagi, pengertiannya ditambah. Ternyata orang yang tahu bagaimana harus berbuat baik tapi tidak melakukannya, dia juga berdosa. Jadi kalau saya tahu nih, umpama nih soju ya, soju ini gak baik untuk tubuh saya tahu banget. Semua orang juga pasti tahu ya, minuman keras tuh gak baik untuk tubuh saya seumpama. Tapi saya nekat, berarti saya melakukan dosa. Artinya sampai seperti itu. Makanya ketika orang menerima kasih karunia, dia punya dua pilihan lagi. Dia hidup melakukan pekerjaan yang baik atau enggak. Jadi jangan dipikir kita tidak bisa kehilangan keselamatan kita. Sangat bisa. Tetapi bukan Yesus yang membuang kita, tetapi diri kita sendiri yang keluar dari kasih karunia itu. Tuhan gak pernah memusuhi kita, tetapi kita yang selalu menjadikan Allah itu musuh kita dengan berbuat dosa itu. Allah gak pernah memusuhi kita, karena Allah itu pada dasarnya kasih gitu. Allah itu adalah kasih. Jadi dia gak akan mungkin memusuhi kita. Yang ada kita memusuhi Allah dengan apa? Dengan berbuat dosa itu. Jadi orang yang sudah menerima kasih karunia, dia juga punya dua pilihan. Inilah yang disebut dynamic salvation atau keselamatan dinamis. Orang yang sudah diselamatkan bisa kehilangan keselamatannya kalau dia tidak hidup seturut perintah Tuhan lagi. Dia mengeluarkan dirinya dari kasih karunia itu seperti panah kuning itu dan dia kembali ke jurang maut lagi. Jadi apa yang sudah dimulai dari roh jangan diakhiri dengan daging. Itu maksudnya ini. Kita sudah memulai dengan roh, kita percaya akan kuasa Roh Kudus, kita percaya akan keselamatan Tuhan, kita dibawa oleh kasih karunia ini ke dalam kehidupan kekal, tapi diakhiri dengan daging lagi. Jangan sampai. Sakit itu. Dalam kitab Ibrani katakan, orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan tapi pergi meninggalkannya, tidak ada lagi korban baginya. Ini ya terserah ya, Bapak Ibu mau mengartikan itu apa. Tetapi yang pasti dikatakan firman Tuhan, orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan dan dia murtad, meninggalkan Tuhan, tidak ada lagi korban baginya. Yesus cukup mati sekali aja. Jangan main. Saya hari-hari ini tuh saya juga merenung ya, ini yang salah di mana? Jadi saya banyak juga kenal ya beberapa orang Kristen, dia sudah menikah, kemudian bercerai. Nah, untuk dia menikah lagi, gereja kayaknya udah enggak ini. Saya juga enggak tahu gimana. Tahu-tahu dia nikah dengan orang di luar Kristen. Dia meninggalkan Tuhannya. Gak tahu ya, maksudnya apa yang salah di situ? Apakah pola pikirnya, atau dia kecewa sama Tuhan, atau dia kecewa sama suami? Yang jelas kalau kecewa sama suaminya kok marahnya sama Tuhan gitu ya. Konyol.
Yang brengsek tuh suamimu, kamu marahnya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu baik kok. Saya ketika melihat itu tuh, ya saya nggak tahu ya, itu teman saya yang kami dulu sedekat itu, saya bahkan nggak ngerti kok bisa pola pikirmu gitu ya. Bahkan dulu saya pernah ada ini teman yang lain, saya juga tegur. Saya katakan, kamu udah tahu toh keselamatan tuh gimana? Udah mas, ya udah. Tapi dia jawab saya, jalannya sudah begitu. Enggak, jalannya enggak begitu. Tuhan enggak akan mungkin atur jalan untukmu yang seperti itu. Kamu yang memilih jalanmu sendiri, saya katakan. Jadi ketika dia bilang gitu, saya enggak marah, saya enggak apa-apa. Tapi ketika dia jawab, jalannya sudah begitu, saya marah sama dia. Jangan salahkan Tuhan membuat jalanmu yang seperti itu. Kamu yang bikin jalanmu sendiri. Tuhan sudah beri yang terbaik, tapi kalau kamu milih itu, ya itu jalanmu sendiri. Gitu. Jangan pernah salahkan Tuhan. Tuhan enggak pernah memilih jalan yang kayak gitu. Jadi ketika kita diingatkan oleh firman ini Bapak Ibu Saudara, itu mengingatkan kita untuk kita terus, saya tuh punya hidup yang baru loh. Saya punya status yang baru loh. Saya punya tindakan yang baru loh harusnya. Saya ingat dulu waktu saya masih kuliah ya. Jadi saya bertobat 2011, kemudian saya 2012 saya mulai kuliah. Dan di situ di sebuah mata kuliah saya itu kami disuruh membuat perubahan karakter yang kamu rasakan gitu ya. Jadi kami membuat list tuh, kami mahasiswa membuat list. Dulu kami seperti ini, sekarang kami seperti ini. Dan waktu itu saya ingat saya menemukan 10 poin yang saya tuh sangat berubah waktu itu. Sebelum saya kenal Tuhan dan setelah saya kenal Tuhan. Yang pertama pasti dulu saya ngerokok, setelah kenal Tuhan saya nggak ngerokok. Dulu saya mabuk, setelah kenal Tuhan saya nggak mabuk lagi. Sama sekali enggak. Saya itu pikir saya itu kasih karunia kok. Kemudian ada banyak hal yang Tuhan ubahkan, termasuk temperamen saya. Saya tuh orangnya emosian Bapak Ibu. Dulu kalau saya naik motor ya, naik motor gitu, tiba-tiba ada yang nyalip gitu tuh, perasaan saya tuh wah nantang nih. Padahal dia ya biasa aja loh. Karena mungkin motornya lebih kenceng juga ya. Lebih kenceng aja daripada saya. Tapi ketika dia nyalip tuh saya emosi loh. Tak kejar. Dulu waktu hujan gitu, saya naik motor gitu. Saya enggak, dulu kan waktu muda kan agak kemaki ya, enggak mau pakai mantel. Sekarang karena merasa udah agak tua jadi mantelan terus. Karena kalau kena air hujan masuk angin ya. Jadi dulu tuh kalau hujan-hujan gitu, tahu-tahu saya ingat banget ada supir angkot tuh naik angkot agak kenceng dia tuh. Karena hujan kan airnya banyak tuh di perempatan panggung situ. Ya, dia jalan tuh tahu-tahu nyiprat ke muka saya. Langsung ngebut di sampingnya, saya langsung bahasa Jawa itu miso-miso ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin ngomong kotor, memaki dia lah ya. Terus dia nantang juga. Terus saya berhenti itu, berani loh dulu saya, padahal badan saya kecil banget dulu. Sekarang aja kecil ya. Tapi dulu lebih kecil. Ini saya udah naik 10 kiloan Bapak Ibu. Jadi dulu saya tuh kecil banget, tapi berani gitu ya. Karena emosian. Saya enggak peduli. Di berantem sama supir angkot di pinggir. Pernah saya. Dan itu sekarang waktu itu ketika saya nulis itu, saya sekarang jadi slow ya, orangnya agak malesan. Bahkan kalau ada orang yang motornya kenceng gitu, saya biarinlah lewat lah. Toh motor dia juga emang lebih kenceng kok. Jadi pola pikirnya berubah gitu ya. Gak temperamen lagi. Jadi sekarang saya sangat terima kalau ada orang naik motor dengan cc gede, glayer-glayer. Oh ya nggak apa-apa, motornya ya cc-nya besar gitu. Saya sadar diri aja. Cc saya cuma 110 gitu. Dia 250 ya biarin dia duluan gitu ya. Karena kalau dia di belakang saya nanti malah dorong saya gitu, nggak enak. Jadi ada karakter yang diubahkan. Itu yang saya rasakan. Walaupun nggak sempurna langsung jeleng, saya nggak jadi temperamen, nggak gitu. Ada prosesnya lagi. Saya ditekan sampai di titik saya nggak bisa lagi menahan emosi saya pernah gitu ya. Tapi setelah itu, setelah saya
Ditekan Tuhan sampai seperti itu. Dalam arti dididik ya, ditekan itu dalam arti dididik. Akhirnya diubahkan. Harusnya yang kita terima ketika kita menerima kasih karunia itu. Dan saya juga banyak lihat teman-teman saya yang berubah ya. Karena dulu awal saya bertumbuh tuh, waktu itu juga awal saya bertobat tuh Dimas ada di situ ya. Jadi saya kenal Dimas dari dulu. Dimas juga banyak berubah ya. Dulu dia badannya cungkring, tinggi, rambutnya jabrik. Tahun 2011. Bahkan ketika saya bertobat tuh Dimas ada di situ dan kami tumbuh bersama. Saya juga lihat pertumbuhan teman-teman yang lain, mereka yang diubahkan Tuhan luar biasa. Jadi saya melihat ini ya, karunia Tuhan itu seperti itu ya. Yang bagi dunia bahwa nih, biasanya orang Jawa bilang gini, kalau watuk ada obatnya, tapi kalau watak nggak ada obatnya. Tetapi di dalam Tuhan, watak dengan mudahnya diubahkan. Amin Bapak Saudara. Asal kita mau. Tuhan tuh bukan pribadi yang tanpa etika masuk dalam diri kita terus, wah ini nggak bagus nih, karakternya yang ini nggak bagus. Tuhan nggak gitu. Tuhan punya etika. Kamu mau nggak Gus? Kalau temperamenmu tuh diubahkan, mau Tuhan, ayo. Tapi kalau nggak mau Tuhan, ya udah. Tuhan bukan pribadi yang nggak tahu etika itu. Bahkan sangat beretika Tuhan. Kalau kita mau, Tuhan bisa kok tolong kita untuk kita berubah. Jadi kalau hari ini kita diubahkan, ya semua karena kasih karunia Tuhan itu. Bukan karena kitanya. Kita tanpa Tuhan, ya tetap jadi orang brengsek yang seperti dulu gitu. Gak akan pernah berubah. Kita tanpa Tuhan tuh apa ya? Bukan apa-apa lah. Jadi kalau kita lihat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Ketika Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, manusia ini kasih karunia, kamu mau terima atau enggak? Ini kasihku loh sama kalian. Ada yang mau terima, saya mau Tuhan. Dan dia diubahkan. Ada yang saya enggak mau Tuhan. Biarin untuk yang lain. Aku masih mau hidup di dunia. Karena semua yang diharamkan itu enak. Dipikir ikut Tuhan enggak enak gitu. Dia belum pernah aja. Tuhan tuh lebih enak lagi. Tapi ada yang awalnya aku ikut Tuhan, tapi di tengah-tengah perjalanan kayaknya kok enak kayak dulu ya, kayaknya lah ya, ya tinggalkan Tuhan. Ada yang seperti itu. Saya selalu berharap ya kita yang sudah menerima kasih karunia itu terus hidup di dalam kasih karunia, karena kita disiapkan untuk perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu yang seperti apa kok? Ya yang sesuai firman Tuhan, enggak ada yang lain. Lah apa itu Mas? Belajar firman. Terus tiap hari baca firman, jalin relasi yang baik sama Tuhan. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, ya lakukanlah. Ya itu. Perbuatan baik yang seperti itu. Sampai kita nanti kembali, bukan kita kembali ya, kita pergi menghadap Tuhan karena hidup kita di dunia sudah berakhir dan Tuhan temui anakku ini masih. Ada sebuah, ini cerita benar ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ada seorang penulis buku teologi yang luar biasa selama masa hidupnya. Dia banyak menulis buku-buku teologi, buku-buku tentang pengenalan akan Tuhan itu luar biasa bagusnya. Tetapi suatu hari dia mengalami sebuah sakit yang gak sembuh-sembuh. Akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Dan dalam bukunya yang terakhir dia tulis bukunya itu Farewell God, selamat tinggal Tuhan. Dia katakan Tuhan tuh baik bagi semua orang tapi enggak bagi saya. Tuhan tuh baik bagi orang lain tapi enggak buat saya. Dia katakan seperti itu. Tapi saya enggak setuju. Tuhan baik untuk kita.
Bahkan ketika kita alami pun yang namanya musibah itu, di dalam hal itu Tuhan ingin memproses kita. Tuhan ingin kita semakin hebat lagi, semakin kuat lagi, semakin luar biasa lagi dalam pembentukan karakter kita. Tuhan mau seperti itu. Dan hal yang penting, Tuhan lupakan masa lalu kita. Tuhan gak pernah lihat masa lalu kita seperti apa. Tapi yang Tuhan lihat sekarang. Sekarang kita hidup seperti apa. Yang mau Tuhan. Kita pernah punya masa lalu yang kelam. Mungkin. Kalau saya iya. Saya punya masa lalu yang sangat kelam. Yang saya sampai hari ini tidak akan pernah mau mengulanginya. Karena saya mulai merasakan hidup di dalam Tuhan tuh gak ada bandingannya. Gak akan pernah ada hidup yang seperti ini yang akan saya temukan di luar Tuhan, gak akan pernah. Dan saya belajar menikmati setiap proses yang ada. Saya mungkin pernah sharingkan ke Bapak Ibu Saudara juga. Saya pernah tanpa sengaja nabrak orang sampai dia koma. Saya pernah sharingkan itu. Dan waktu itu saya juga berpikir, kenapa ini terjadi sama saya ya? Padahal waktu itu saya juga nggak sedang berbuat jahat. Saya bahkan sedang nolong teman saya yang sakit. Tapi pulangnya saya malah nabrak orang sampai sakit gitu. Dalam kejadian itu ketika saya berdoa, Bapak yang gegar otak ini pendarahan otak, dalam 3 hari dia sembuh. Tanpa pengobatan, tanpa operasi, dia sembuh karena di situ saya merasa loncatan iman saya tinggi. Dan saya mulai menyadari, kalau hari itu saya nggak mengalami itu, mungkin iman saya hari ini masih biasa-biasa aja. Tapi karena saya mengalami hal itu, iman saya jadi naik. Terus Bapak Ibu Saudara, saya mau nikah pun ya, nggak punya uang. Nggak punya uang sih. Tanya Enggar. Kami waktu itu ngitung-ngitung tuh ya, waktu mau nikah tuh, uang saya tuh kurang sekitar, ini ngitungnya gini ya, ngitungnya bukan dari uang yang saya punya ya, tapi uang yang akan saya dapat. Nih saya agak nakal maksudnya, nakal dalam tanda kutip. Karena saya tamu yang datang segini, nanti kira-kira sumbangannya segini gitu ya. Itu saya ngitung gitu sama Enggar. Dan setelah saya hitung-hitung, kurangnya adalah 23 juta. Padahal saya nggak punya uang sama sekali. Saya ketawa sama Enggar tuh sepanjang jalan. Kita akan ingat hari ini nih. Kita akan ingat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Dan ketika benar, ketika selesai, nggak ada kurangnya Bapak Ibu. Nggak kurang. Padahal habisnya 2 kali lipat dari itu. Saya merasa Tuhan tuh luar biasa. Saya mungkin bukan orang kaya. Saya juga lahir dari keluarga yang nggak kaya. Tapi ketika saya hidup ikut Tuhan, kok saya kayak punya uang gitu aja. Walaupun sekarang uangnya nggak ada di kantong saya, tapi ketika saya butuh, Tuhan sediakan. Amin Bapak Ibu. Iya, pas butuh pas ada ya Pak. Kok bisa gitu? Ya itu mujizat Tuhan. Kita berpikir secara manusia ya susah. Kemarin waktu di tahun 2020 tuh tahun yang luar biasa bagi saya. Setelah saya mengalami tahun keterpurukan saya alami dulu. Setahun itu usaha nggak berhasil, saya nggak bekerja. Saya bahkan waktu itu jujur nih Bapak Ibu Saudara ya, saya bersaksi hari ini, saya hidup itu saya sharing dari gajinya Enggar. Jadi waktu itu Enggar kerja, saya baru merintis usaha. Jadi saya hidup makan tuh sharing. Enggar tuh berbagi gajinya sama saya. Itu kan masih pacaran padahal. Tahun keterpurukan saya bahkan alami tahun yang seperti itu, pedihnya. Dan nangis sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya tahu Tuhan tuh luar biasa. Hari ini saya bersedih Tuhan, karena saya nggak punya apapun, tapi Tuhan beri kekuatan. Dan setelah tahun-tahun itu berlalu, tahun 2020 setelah saya menikah, Februari tanggal 2,
ternyata bulan Maret itu Enggar hamil. Saya pengennya hamilnya besok-besok dulu, agak bernafas dulu lah kami bisa, tapi ternyata Tuhan sudah nggak sabar mau menganugerahkan Ainsley dalam hidup saya. Jadi saya juga ya udah saya terima. Dan ketika Ainsley itu lahir, Bapak Ibu Saudara, ini kan masa-masa pandemi ya, masa-masa yang cukup saya pikir semua merasakan ya. Jadi penghasilan saya juga hampir 50% tuh berkurang, karena dulu saya punya sambilan lain dan itu selama 1 tahun ini sama sekali nggak ada lagi sambilan saya. Jadi saya hidup dari gaji itu aja, maksudnya yang saya pakai itu dari gaji itu aja. Dan itu pun ya saya nggak sempat nabung banyak gitu ya. Dan bahkan nggak sempat nabung kalau bagi saya. Dan Ainsley lahir bulan November, nggak punya apapun. Tiba-tiba harus sesar juga. Dari awal rencananya normal tapi harus sesar. Tapi saya berdoa, Tuhan yang terbaik. Tahu rencana Tuhan. Tapi hari ini saya serahkan semua sama Tuhan. Kehidupan saya serahkan. Dan benar. Setelah hitung-hitungan semua administrasi selesai. Dan bahkan waktu saya gajian, gaji saya utuh. Jadi Ainsley lahir dibiayai Tuhan sendiri gitu. Tuhan tuh kalau mau kita tuh ya gampang, Tuhan yang punya alam semesta kok. Tuhan mau kasih kita secuil hartanya aja kita udah luar biasa. Saya bersyukur Ainsley ini lahir benar-benar beasiswa dari Tuhan. Papa mamanya nggak keluar uang sedikit pun gitu. Saya mengucap syukur. Jadi hidup di dalam kasih karunia itu begitu enaknya, Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita lakukan tinggal apa? Tinggal kita taat, lakukan perintah Tuhan, mengubah karakter kita, hidup dengan cara hidup yang baru, melakukan hal-hal yang baru maksudnya yang baik sesuai firman Tuhan. Dan Tuhan, yang lain itu Tuhan sediakan. Kejarlah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya Tuhan tambahkan dalam kehidupanmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup pemberitaan firman hari ini. Saya undang pemain musik untuk maju. Mari bersama-sama kita masuk dalam saat Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas karya yang terbesar di dalam hidup kami. Hati yang mulia, Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
luar biasa Tuhan. Ketika hari ini kami boleh menikmati kasih karunia yang terbesar di dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan itu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas hidup yang baru, status yang baru menjadi anak Allah, dan juga tindakan kami yang Tuhan terus ubahkan hari demi hari. Tuhan, kami serahkan hati kami Tuhan. Kami serahkan diri kami Tuhan, untuk kami terus diubahkan. Setiap karakter kami Tuhan, setiap watak kami, sifat kami Tuhan. Kami mau Tuhan, ini kami Yesus. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat masa lalumu. Ketika engkau datang pada Tuhan dan memohon ampun, mengaku segala dosamu, Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kejahatan. Dan Tuhan akan melupakan masa lalu. Masa lalu itu biarlah pergi. Dan kita jangan pernah kembali. Tapi kita terus maju, menghadap pada tahta itu. Di masa akan datang, Tuhan akan datang. Dan Tuhan akan temui bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan hidup di dalam kasih karunia, melakukan segala perbuatan baik, diubahkan setiap karakternya menjadi lebih baik hari demi hari. Jika hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesesakan, masalah kehidupan, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Itu cara Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Itu cara Tuhan untuk mengubah setiap karaktermu. Itu cara Tuhan agar kita mau terus dekat sama Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Minta pertolongan sama Tuhan. Semakin mendekat sama Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Sampaikan segala keluhan yang engkau terima. Sampaikan segala kesedihan yang engkau terima. Tuhan akan memberi kelegaan di hatimu. Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam hidupmu. Dan tetaplah tinggal di dalam keselamatan itu. Dan teruslah berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas setiap pengorbanan 2000 tahun yang lalu. Engkau korbankan dirimu di atas salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar Kami rindu Tuhan dalam untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu pengorbananmu sampai akhir hidup kami, yang selamatkan. sampai suntuk usia kami di dunia ini. Engkaulah harta Selamanya Engkau Raja, ternilai Engkau harta kami, yang ku dan tidak akan pernah kami menukar dengan apapun. hargai. Tidak akan pernah ada yang sebanding dengan kasih karunia. Ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus,
hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biar firman itu terus tertanam di dalam hati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terus berakar dan bertumbuh Tuhan. Yang dibangun di atas dasar iman yang kokoh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan. Jika suatu saat nanti Engkau datang kembali Tuhan. Biarlah Engkau temui kami di dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin saudara-saudara. Terima kasih Bapak Bagus telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa melimpah atas Bapak Bagus dan keluarga. Baik saudara-saudara, kita akan berikan persembahan yang terbaik. Saya undang kolektor untuk boleh maju ke depan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita akan bersama-sama mengarahkan tangan kita. Bapa dalam syukur saat ini kami kabur nih kerjaan. Kami percaya bahwa setiap benih yang Kau memberkati setiap tangan-tangan yang, dan Kau juga memberkati dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, dan kita akan bersama-sama melihat warta gereja sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah Tuhan.
Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bulan ini kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Maret. Dan tema gereja kita yaitu kelimpahan kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16 sampai dengan 17. Karena dari kepenuhan kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, di bulan ini kita akan bersama-sama belajar tentang kelimpahan kasih karunia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang datang memberikan kelimpahan itu, yaitu kelimpahan kasih karunia dan kebenaran. Dan di bulan ini mari kita akan bersama-sama belajar tentang kelimpahan kasih karunia. Saya undang saudara untuk hadir di gereja kita dalam setiap ibadah yang berlangsung. Tuhan Yesus memberkati. Kami tetap mengundang saudara untuk bersama-sama hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi sampai dengan selesai di tempat ini. Kemudian ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore di tempat ini. Ada ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9 bersama dengan ibadah raya. Kemudian ada Christ Hour setiap hari Sabtu pukul setengah 6 sore di tempat ini. Kemudian ada Bison pagi setiap Selasa sampai dengan Sabtu pukul setengah 5 pagi di tempat ini. Dan ada Deep doa intim pribadi setiap hari Minggu dilaksanakan pukul 8.15 menit sebelum ibadah raya berlangsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dapat Tuhan, shalom. Gak ada suaranya. Shalom. Shalom. Masih tidur. Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada tambahan yaitu tidak terasa Bapak Ibu Saudara, besok hari Jumat merupakan Jumat Agung, hari Minggu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, untuk hal itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, gereja kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung jam 9 pagi. Apa Bapak Ibu Saudara? Jumat Agung jam 9 pagi, tidak sore, pagi hari. Kenapa? Karena banyak kendala Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Jumat Agung jam 9 pagi kita akan beribadah bersama di tempat ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji. Kemudian hari Minggunya ibadah kebangkitan Tuhan Yesus dan disertai dengan perjamuan kudus, saya yang melayani, ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, untuk ibadah hari Kamis dipindahkan di hari Jumat. Jadi hari Kamis akan dilaksanakan latihan. Setelah ini para Lewi bisa tolong tinggal sebentar, kita akan bersama-sama berbicara. Kemudian jadwalnya bisa Mas Paul keluarkan. Jadwalnya untuk hari Jumat Agung yang melayani adalah Ibu Anggra, singernya Ibu Marni dan Ibu Yadi. Kemudian ibadah Paskah pada kebangkitan Tuhan Yesus, BL-nya Bapak Bagus, singernya Mas Paul dan Mbak Dita. Ya, latihan hari Kamis jam 6 sore, baik untuk Jumat Agung maupun hari Minggu. Setelah ini Lewi tinggal sebentar. Nah, pagi hari ini bersyukur ada keluarga dari Semarang yang hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih kangenan hari ini ya. Terima kasih untuk Bapak Rianto, selamat datang. Suaminya Bu Sri, betul ya Pak Rianto, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian sampingnya Mbak Mita itu, Mbak siapa namanya? Mira. Ya, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Itu lagi ya, itu aja ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Saya tetap mengundang untuk saudara hadir dalam ibadah yang berlangsung di gereja kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh,
tanpa seizin-Mu. Dengan iman katakan, Tuhan selalu menolong-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku. selalu menjagaku. Dia mengenyangkan aku Dia mengenyangkanku, dan peliharaku peliharaku seumur hidup. hidupku. Janji Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menjaga kita. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau burung di udara aja Tuhan pelihara, masakan kita orang anak yang dikasihi pasti akan dipelihara. Dia akan mengenyangkan kita, Dia akan memelihara kita. Ingat, tidak hanya ini, tetapi sepanjang hidup kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin, amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dengan iman kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan aku dan memeliharaku seumur hidup. Sekali lagi dengan iman kita katakan bahwa Tuhan selalu menjagamu, menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu seumur hidupku. Haleluya. Kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Engkau yang selalu mendampingi, menyertai, memelihara hidup kami umat-Mu, sidang jemaat-Mu. Tangan kasih-Mu yang menuntun di dalam setiap waktu. Bahkan Tuhan, Engkau terus membuka tangan-Mu untuk memberkati umat-Mu setiap saat, setiap waktu Tuhan. Terima kasih semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kalau kami sehat hari ini karena kasih karunia-Mu. Kalau kami memiliki itu semua karena anugerah-Mu. Kalau kami, oh Tuhan, boleh menjadi berkat itu semua karena anugerah-Mu. Bawa kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Agar kami terus menikmati satu kehidupan yang baru, cara hidup yang baru, tindakan yang baru, memiliki majikan yang baru, hidup di dalam kebenaran ilahi, karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya umat-Mu, oh Tuhan, Engkau terus akan menyertai mereka, memelihara mereka, melindungi mereka, menuntun hidup mereka, dan melimpahkan berkat-Mu di dalam setiap rumah tangga mereka. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami boleh menikmati berkat ilahi yang mengalir dalam hidup kami, jiwa kami, dan damai sejahtera menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih,
berkati hamba-hambamu, para imam Lewi yang telah melayani hari ini. Pakai mereka untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan, sehingga hidup kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang telah hadir pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Bapa, berkati rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian, usaha mereka satu persatu. Dan jikalau di antara mereka ada yang sedang menghadapi pergumulan, Tuhan, Engkau yang memberi kemenangan, Engkau yang memberi kemampuan, Engkau yang memberi kekuatan, sehingga kami semua boleh keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai perjalanan kami yakin dan percaya, kami datang dengan selamat, kami pulang selamat sampai di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah yang akan datang, baik Jumat Agung maupun Hari Kebangkitan. Tuhan memberkati, himpunkan umat-Mu untuk bersuka cita di hadapan hadirat-Mu, menikmati anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita tadahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari Sang Putra Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita, mengikat kita, menyatukan kita, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat yang besar ini. Yang percaya diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku.